kita bertemu lagi hari ini. Nah, adik-adik sekalipun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita bisa bersekutu bersama-sama melalui ibadah sekolah minggu ini. Nah, untuk itu kita mau datang beribadah kepadanya dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Kita akan bersukacita, kita akan memuji namanya, kita akan bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepadamu melalui ibadah sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, Engkau tolong kami supaya kami boleh memuji namamu dengan sungguh-sungguh. Kami mau datang dalam ibadah dengan sikap hati yang menghormati Engkau. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan, dan biarlah kami mendapatkan sukacita dan berkat-Mu melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau bersukacita, bergembira, ya memuji Tuhan. Karena itu langsung undang semuanya berdiri. Mari kita naikkan pujian Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Dimanapun kita berada, sehingga kita bisa memberkati orang lain. Melalui apa saja nih Lause? Melalui hal-hal yang bisa adik-adik lakukan. Misalnya adik-adik nih yang punya punya koko mungkin, atau punya titi ya, punya meme. Nah itu adik-adik bisa menolong mereka. Nah oleh sebab itu, mari kita bernyanyi. Aku anak terang. Terang di rumah, terang di sekolah.
Adik-adik silakan duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena itu kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari sebelum saat lagu dinyanyikan, adik-adik silakan menaruh persembahannya di kotak yang telah disediakan. Mari kita naikkan pujian Kerja Buat Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Biarlah Tuhan menerima persembahan ini Tuhan. Kami juga berdoa buat usaha Papa Mama, biarlah Tuhan juga berkati. Ini doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah melalui firman Tuhan kita boleh ditegur melalui firman, atau bahkan kita boleh diteguhkan melalui firman yang akan kita dengar hari ini. Adik-adik, kita persiapkan hati kita, mari kita akan mengangkat pujian Ku mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Mengasihi Tuhan dan firman-Nya mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan firman-Nya selama-lamanya. Yesus disalib mati bagiku, hapuskan segala dosaku, dan jadi anak Bapa surgawi. Ku mengasihinya selamanya. Ku mengasihi Tuhan dan firman-Nya mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan firman-Nya selama-lamanya. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Ku mengasihi Tuhan dan firman-Nya mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan firman-Nya selama-lamanya. Yesus disalib mati bagiku, hapuskan segala dosaku, dan jadi anak Bapa surgawi. Ku mengasihinya selamanya. Ku mengasihi Tuhan dan firman-Nya mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan firman-Nya selama-lamanya. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Lause Aming. Kepala Lause Aming, kami persilakan. Baik adik-adik, kita ketemu lagi pada sore hari ini. Dan Lause mau tanya, di dalam beberapa minggu yang lalu, kalian sudah mendengar beberapa hamba-hamba Tuhan atau hamba-hamba Allah yang berada di dalam kitab perjanjian lama. Di antaranya Deborah, kemudian siapa lagi? Ya, Abigail, Barsilai, Asaf, Hizkia, dan minggu lalu Mordekai. Baik, adik-adik, itu adalah orang-orang yang hebat
ya yang dicatat di dalam Perjanjian Lama. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan, orang yang dicatat di dalam Perjanjian Baru. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mengajak kalian semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama kami menyembah Tuhan dari rumah kami masing-masing melalui online pada sore hari ini. Tuhan tolong kami agar semakin hari kami semakin cinta Tuhan, semakin cinta kepada firman Tuhan dan mengasihi Yesus. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal sampai selesainya firman Tuhan ini yang kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, seperti yang Lause sampaikan tadi, kita akan belajar orang-orang yang dicatat di dalam Perjanjian Baru. Hari ini Lause akan menyampaikan dua orang, yaitu kakak beradik. Ya, profesinya apa? Ya, kemudian siapa nama ayahnya? Baik, kita akan baca di dalam Alkitab kita. Mari kita buka di dalam Perjanjian Baru. Ya, Injil Markus pasal 10. Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Baik, Lause akan baca buat kalian semua. Lause berharap kalian mengikuti dari rumah, ya, buka Alkitabnya masing-masing. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan untuk memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekat Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi demikian pembacaan ya firman Tuhan kita pada sore hari ini. Nah, tadi seperti yang Lause sampaikan, ya, kita akan belajar atau mendengar kisah dua orang kakak beradik. Namanya adalah Yakobus dan Yohanes. Ya, mereka hidup atau mereka tinggal di sekitar Danau Galilea, ya, dan nama ayah mereka adalah Zebedeus, nama ibunya Salome. Nah, bagaimana kehidupan Yakobus dan Yohanes, adik-adik? Mereka bukanlah orang yang miskin, ya. Walaupun mereka sebagai nelayan, ya, tetapi mereka termasuk keluarga yang berada, ya. Karena apa? Terbukti di dalam Markus 1 ayat 20, ya. Di situ tercatat bahwa
Zebedeus punya kapal dan juga punya anak buah. Artinya apa? Mereka punya ekonomi ya termasuk baik. Nah, Yakobus dan Yohanes adik-adik ya termasuk orang yang rajin ya. Nah, mereka pada suatu hari ya mereka berada di perahu mereka. Dan tidak lama kemudian ya Yesus datang ya menghampiri mereka lalu memanggil mereka untuk menjadi apa? Untuk menjadi murid-muridnya. Ya, sebelum Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes, ya, ternyata Yesus sudah memanggil Petrus dan Andreas. Nah, setelah Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes untuk menjadi muridnya, adik-adik, Yakobus dan Yohanes segera meninggalkan apa? Jala-jala yang di perahu lalu mengikuti Yesus dan menjadi murid Yesus dan nanti akan bersama 10 murid yang lain ya, karena murid Yesus ada 12. Nah, jadi ya, selama mereka mengikuti ya pelayanan Yesus ya. Nah, ternyata Yohanes dan Yakobus ini mempunyai temperamennya yang agak keras adik-adik ya. Watak mereka ya agak keras dan mereka termasuk orang yang agresif. Nah, sehingga Yesus memberikan ya julukan nama kepada mereka yaitu Boanerges. Artinya anak-anak guru ya. Nah, adik-adik, mungkin karena karakternya ini ya, Yesus memberikan julukan ini kepada mereka anak-anak guru ya, yaitu mereka sangat agresif dan mempunyai watak yang keras. Temperamen mereka keras adik-adik. Adik-adik, walaupun mereka mempunyai temperamen yang keras, tetapi Yesus sangat memahami mereka ya. Bahkan Yesus apa? Mengajak mereka berdua ya dan juga Petrus berada di dalam lingkaran orang yang paling dekat dengan Yesus ya. Di antara 12 murid kita tahu ya, 3 murid ini Petrus, Yakobus dan Yohanes adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus dan sangat dikasihi oleh Yesus. Ya, sekali lagi, walaupun Yakobus dan Yohanes mempunyai temperamen yang agak keras dan meledak-meledak, tetapi Yesus ya memahami mereka dan Yesus mau memakai mereka. Dan kita tahu tentu Yesus mempunyai rencana di dalam hidup mereka berdua. Terbukti adik-adik ya, Yesus ya begitu dekat dengan mereka di dalam setiap pelayanan Yesus ya. Mereka bertiga ini selalu hadir di situ. Misalnya kita ingat bagaimana waktu Yesus dimuliakan di gunung. Ya, waktu ada Elia dan juga Musa. Ya, waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, mereka bertiga hadir, termasuk Yakobus dan Yohanes. Dengan mata kepala mereka menyaksikan bagaimana perubahan wajah Yesus dan juga pakaian Yesus yang disebut transfigurasi. Ya, perubahan wajah dan juga baju Yesus. Nah, jadi mereka hadir. Artinya apa? Mereka termasuk yang istimewa. Nah, di dalam pelayanan Yesus. Kemudian yang lain lagi adik-adik. Waktu Yesus membangkitkan anak Yairus, ya. Nah, mereka juga hadir di situ. Orang-orang lain, keluarga dekat, semua disuruh keluar. Tetapi ya 3 murid ini juga dipercaya oleh Yesus. Mereka berada di ruangan itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus melakukan mujizat membangkitkan anak Yairus. Nah, istimewa bukan? Ya, walaupun sekali lagi mereka dijuluki sebagai anak-anak guru. Nah, adik-adik, itu hidup mereka berada di dalam pelayanan Yesus. Nah, tetapi mereka juga mempunyai keterbatasan. Ya, mereka di saat-saat tertentu mereka juga bisa menampakkan, artinya mengungkapkan keberdosaan mereka. Kita ingat kisah waktu Yesus mau ke Yerusalem, mereka lewati daerah Samaria. Ada sebuah kampung, ya. Waktu mereka mau lewat, orang-orang Samaria tidak mengizinkan mereka lalui. Nah, waktu itu Yakobus dan Yohanes meminta izin kepada Yesus, ya. Apa? Guru, ya, izinkan kami, ya, mohon supaya api dari langit untuk apa? Membinasakan penduduk atau orang-orang di kampung di situ. Tetapi hal tersebut ya ditegur oleh Yesus.
Nah, itu sifat mereka, adik-adik, temperamen. Mereka orangnya watak mereka keras, ya. Nah, kemudian juga ya sebenarnya banyak hal yang lain ya yang mereka lakukan. Nah, yang berikutnya adalah Lause mau sampaikan ada satu hal ya ketika mereka duduk bersama Yesus, ada suatu permintaan yang menjadi masalah juga buat murid-murid yang lain, yaitu mereka minta apa? Ketika Yesus menjadi raja kelak, mereka meminta apa? Satu duduk di sebelah kanan, satu sebelah kiri. Ya, itu permintaan ya mereka, adik-adik. Nah, hal tersebut tentu akan menimbulkan masalah buat murid-murid yang lain, adik-adik. Ya, kadang-kadang kita tahu mereka berdua ya bertindak tanpa memperdulikan orang sekitar. Nah, adik-adik, waktu mereka menyampaikan permintaan ini ya, seperti yang sudah kita baca tadi, ya, Yesus menegur mereka, ya. Yesus menjelaskan bahwa setiap orang yang ingin menjadi besar harus menjadi apa? Hamba dan mau melayani terlebih dahulu, adik-adik. Ya, setiap orang mau jadi besar atau terutama mereka harus menjadi hamba dan mau melayani terlebih dahulu. Ya, nggak bisa langsung seperti itu. Yesus ingin apa? Mengajar Yakobus dan Yohanes tentang pentingnya di dalam pelayanan. Adik-adik, mungkin kita juga ya dalam sehari-hari kita juga mau yang nomor satu. Ya, misalnya lagi bagi kue, kita pengen orang yang pertama apa? Memilih kuenya. Atau lagi bagi kue, kita pengen potongannya yang besar. Ya, mungkin itu yang sering kita lakukan tanpa kita memperhatikan di sekitar kita. Kira-kira bagus nggak itu? Kurang bagus. Kita harus apa? Memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kita harus mengutamakan orang lain dulu. Bukan berarti kita tidak memperhatikan diri kita, tidak. Tetapi kita juga harus melihat sekitar dan memperhatikan orang lain. Ya, makanya ada pertanyaan. Jadi kalau demikian, ya, siapa yang paling besar? Wah, waktu itu zaman Tuhan Yesus itu, ya, Yesus berkata, ya, orang yang bersedia melayani sesama. Seperti yang tadi Lause sampaikan, ya. Kalau mau jadi besar, harus menjadi hamba dan mau melayani terlebih dahulu. Nah, adik-adik, itu nasihat Yesus kepada Yakobus dan Yohanes. Lause berharap kita juga, adik-adik, ya. Teguran ini tidak hanya kepada Yakobus dan Yohanes, tetapi juga kepada Lause dan juga kalian semua. Ya. Kita juga harus apa? Melayani. Melayani siapa ya, Lause? Kalau di rumah, ya, menolong mama papa, menolong kakak, ataupun membantu adik. Ya, yang mungkin agak kelas besar, membantu adiknya mengerjakan PR. Sehingga apa? Meringankan mama dan papa. Apalagi membantu orang tua kita di rumah mengerjakan sesuatu. Ya, kepada teman apa? Kalau teman sedih, kita melayani mereka apa? Berdoa buat mereka, ya. Hibur mereka, ya. Itu secara tidak langsung, adik-adik, kita sudah apa? Melayani teman kita. Nah, dah hanya itu saja, itu sesama manusia, tetapi juga Tuhan ingin kita melayani Dia, ya. Itu apa? Mungkin yang selama ini di gereja banyak cara kita melayani Tuhan, ya, adik-adik. Kita menceritakan berita sukacita, ya, kepada teman-teman kita. Nah, itu kita sudah mencintai Tuhan. Karena apa? Tuhan mau kita semakin hari semakin mengasihi Dia. Nah, adik-adik, seperti yang hidup Yohanes, adik-adik, ya. Ketika kita mengetahui, kita mendengar kisah Yakobus dan Yohanes pada sore hari ini, ya. Kita mendengar bahwa Yohanes yang saudaranya Yakobus ini, dia yang menulis, ya, ada 5 kitab di dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes, Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3, dan Wahyu. Nah, adik-adik, mengapa Yohanes menulis Injil ini? Ya, karena Allah mau membimbing Yohanes, ya, untuk menuliskan, ya, kisah-kisah mengenai Yesus. Supaya apa?
ketika kita membaca Alkitab ini, ya, kita tahu apa maunya Tuhan, ya. Ketika kita baca Alkitab ini, kita tahu apa maunya Tuhan, apa perintah Tuhan yang harus kita kerjakan, ya. Dengan kita membaca firman Tuhan, ya, hidup kita akan semakin apa? Mengasihi Tuhan. Berarti apa? Kita sudah melayani Tuhan, adik-adik, ya. Nah, dengan kita rajin membaca, ya, kita akan, hati kita semakin dikuatkan dan, ya, kita akan menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita, adik-adik, ya. Di mana, adik-adik, kita mengetahui kisah Yesus, perintah Tuhan hanya di Alkitab, ya. Kita tidak bisa dapat di buku-buku yang lain, hanya di ini, firman Allah, yaitu Alkitab. Oleh sebab itu, adik-adik, ya, makanya Allah memakai Yohanes menulis, ya, Injil Yohanes ini ataupun surat, ya, yang kitab-kitab yang lain, supaya apa? Kita membaca dan mengetahui kisah tentang Yesus. Nah, adik-adik, Yesus memanggil, ya, kita semua pada sore hari ini, ya, untuk menjadi anak-anaknya, ya, termasuk juga Lause, ya. Yesus mau, ya, menunjukkan kepada kita apa artinya orang Kristen melayani Allah dan sesama dengan kasih, ya. Sekali lagi, Lause ulangi, Yesus mau menunjukkan kepada kita apa artinya bagi orang Kristen untuk melayani Allah dan sesama dengan kasih, ya. Tadi Lause sudah sampaikan, ya, melalui kalau dengan Allah kita baca firman Tuhan, ya. Kemudian ke sesama, ya, kalian sudah dengar tadi yang Lause sampaikan. Lalu Lause mau tanya, apakah kalau kita melayani Allah hanya cukup dengan kekuatan kita? Bisa enggak? Tentu tidak bisa, adik-adik, ya. Kalau kita mau melayani, ya, harus dengan siapa? Kekuatan Allah, pertolongan dari Allah. Kita minta Allah, kita minta Yesus memampukan kita sehingga kita dapat, ya, semakin hari kita semakin cinta kepada Tuhan, kita bisa melayani Tuhan dan juga melayani sesama. Karena itulah perintah Yesus kepada kita. Kita lihat, ya, si Yohanes dan juga Yakobus, adik-adik, ya. Di akhir hidup mereka tetap setia kepada Tuhan. Yakobus, ya, mati karena imannya, ya, dia dibunuh, ya, karena kesetiaannya, ya. Kemudian Yohanes, ya, beberapa kali dia mengalami masalah, dia di penjara, dia dibuang, ya, akhirnya dia diungsikan ke sebuah pulau yang cukup sepi, ya, dia tetap setia kepada Tuhan, ya. Di pulau Patmos yang sepi itulah dia, ya, Allah mewahyukan kepada dia menulis kitab Wahyu. Nah, adik-adik, Lause berharap kita pada sore hari ini kita belajar teladan kedua hamba Tuhan ini, ya. Mereka tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Oke. Sebagai ayat hafalan buat kalian pada sore hari ini, Markus pasal 10 ayat 45. Tadi sudah kita baca. Markus 10 ayat 45. Lause mengajak kalian bersama-sama membaca sekali lagi. 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, sekali lagi. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lause berharap kalian ingat ayat ini dan dihafal, ya. Baik, Lause mengajak kalian semua mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada sore hari ini kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar kisah kehidupan dua rasul, Yakobus dan juga Yohanes. Walaupun mereka memiliki temperamen yang keras,
Tetapi kami percaya Tuhan mau memakai mereka, dan juga demikian kami percaya Tuhan juga akan memakai setiap hidup kami. Kami mengakui di dalam hidup kami senantiasa mengecewakan hati Tuhan. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan, dan kami mohon Tuhan senantiasa membentuk hidup kami melalui kami dengan rutin dan setia dan konsisten kami membaca kebenaran firman-Mu, yaitu Alkitab. Terima kasih ya Tuhan, agar kami semakin hari kami semakin mencintai Tuhan. Kami mau melayani Tuhan dan juga kami mau melayani sesama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kita harus melayani Tuhan. Baik itu di rumah, di sekolah, di gereja, atau dimanapun kita berada. Karena melayani Tuhan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Mari kita naikkan pujian tambah hari tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Sekali lagi, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan menutupnya dalam doa, dan nanti Kak Excel akan pimpin kita dalam doa. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah kita di hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, pertama-tama kami mengucap syukur Tuhan telah berikan kami kesempatan hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih juga untuk pembacaan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi kami simpan di dalam hati kami, dan kami praktekkan dan kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus berkati aktivitas, kegiatan kami selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai kami. Ini doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, pengumuman hari ini, ibadah minggu depan akan berjalan seperti biasa, yaitu pada pukul 4 sore. Adik-adik jangan terlambat ya. God bless you.